Hai Mams, kembali lagi di Mams Talk. Aduh, aku kangen banget dengan studio ini setelah sekian purnama aku kembali lagi. Happy banget, tepuk tangan dulu dong buat aku dong. Aduh, kangen banget datang di Mams Talk ini ya. Dan seru banget kalau hari ini saya sudah ditemani dengan Dr. Maria Galuh Kemenyangan Sari, SPA MKes. Hai dok. Hai Mbak Widya. Aduh, kangen long banget time ya. no see. Long time no see ya, Okay. kurang lebih kita 3 tahun ya. Oh, kesuwen. Nah, di Mams Talk kali ini kita bakalan bahas tentang mungkin ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi momok bagi ibu-ibu yang ada di luar sana, apalagi di musim pancaroba ya. Yuk. Nah, sebenarnya batuk itu kawan atau lawan? Batuk itu apa sih dok sebenarnya dok? Oke, sebenarnya batuk itu tadi ya kawan atau lawan Nah. ya. Kalau kita mau bicara tentang batuk itu sebenarnya dia kawan kita loh. Betul. Nah, pasti mama-mama jadi kok bisa kawan Iya. tuh seperti apa Aku gitu. tidak mau berkawan dengan batuk. Iya. Nah, sebenarnya batuk itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Dimana gini nih, kalau kita bernafas Iya. ya, kita itu nggak bisa ngontrol kan kita mau berada di lokasi yang dimana aja. Kita menghirup udara, mau dia pancaroba seperti ini, panas, dingin, segala macam, otomatis akan terhirup oleh kita dan bayi-bayi dan anak-anak kita. Betul. Nah, yang masuk itu kan kita nggak bisa ngontrol. Ada Yes. kuman, Nah, ada debu, ada gitu bakteri aja dan dan lain segala sebagainya macam. ya, Dok, ya. Nah, akhirnya hal-hal belum lagi benda asing Aha. di mana itu masuk ke tubuh kita, itu ada mekanisme untuk menangkap itu semua dengan produksi lendir dan akan merangsang refleks batuk. Nah, di titik-titik kita nih tubuh kita termasuk di sepanjang saluran nafas itu ada kayak saklar gitu loh. Iya. Saklar batuk nih di mana cetit gitu. Kalau misalkan itu udah nyentuh saklar batuk, otomatis itu mekanisme tubuh yang refleks Nah, batuk betul. dan akhirnya itu dikeluarkan. Nah, justru batuk itu menyelamatkan kita dari benda-benda asing yang itu tadi entah masuk yang bisa berpotensi jadi penyakit nih buat tubuh kita. Iya. Itu dulu nih prinsip Oke. utamanya. Jadi inti batuk itu ya dok? Nah, ya? sebenarnya inti batuk tuh itu. Jadi Iya. memang tidak setiap batuk itu kita langsung parnoan Iya, gitu iya. ya. Aduh, batuk gini. Aduh, gimana caranya biar nggak batuk? Nah, itu kita harus lurusin dulu nih Betul, sebenarnya. betul. Itu prinsip dari batuk. Sebenarnya kalau kita bersyukur juga dikasih Iya. Tuhan bahwa refleks batuk itu Nah, ada di tubuh untung manusia. bisa batuk. Nah, Nah, gitu itu ya. ceritanya. Kalau enggak artinya semua itu akan trapping atau memang ya terjebak masuk di dalam tubuh dan jadi hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita. Nah Gitu. itu yang mungkin bisa menjadi bisa meluruskan sebenarnya batuk itu apa di mams-mams yang ada di luar sana. Karena pasti semua ibu panik banget dok, kayak aku sendiri ya, aku mengalami 2 anak ini batuk dikit aja, aduh tidak, anakku Iya, batuk lagi, habis ini oke. pasti flu, habis ini pilek dan lain sebagainya, ditemani dengan berbagai macam penyakit yang lainnya seperti itu. Iya. Dan sebenarnya pun setelah beberapa tahun menjadi ibu, akhirnya sadar ternyata batuk ya gitu-gitu doang sih, nggak yang kita harus yang panik dulu di awal. Nah Iya. mungkin dok ini apa sih yang mungkin bisa membedakan batuk itu kira-kira perlu dibawa ke dokter atau enggak tuh, apa sih yang bisa membedakan itu dok? Oke, memang batuk itu tadi ya kawan ya. Ya. Tapi kita juga terus jangan batuk kawan ya udah ibaratnya Betul. dijar-jar ke wae gitu Nah. ya, dibiarin aja sampai akhirnya dia mengganggu sistem tubuhnya dia, misalkan berat badannya jadi turun, Ya. kemudian anak jadi demam dan segala macam. Nah, itu tetap ya kita harus aware. Nah, Ya. berapa hari sih dok ya? Sebenarnya kalau patokan hari atau patokan berapa lama itu relatif ya, karena Betul. kondisi anak-anak itu berbeda. Nah, apa 3 hari nggak sembuh langsung dibawa ke Nah, dokter dok? kadang ada atau yang 1 hari bagaimana? aja udah panik, apalagi kemarin kita musim covid ya dok. Iya. Itu kayak batuk dikit, aduh anakku batuk langsung gitu loh dok. Iya, tentunya kita harus lihat Lebay. masing-masing apa ya Mbak, kita harus lihat masing-masing kondisi anak ya. Kalau Iya. misalkan dia dengan batuk, kemudian batuknya ada 2 ya, jenis-jenis batuk dulu nih. Maksudnya ada batuk kering, ada batuk berdahak. Kemudian ada batuk yang akut, ada yang kronis. Ya kalau kita bicara timeline hari itu sebenarnya kronis itu lebih dari 2 minggu. Cuman Oke. pasti dong ibu-ibu, nunggu 2 minggu dulu baru kronis baru diobatin kan? Nah, Enggak ya. gitu. Kalau misalkan memang batuknya 1 atau 2 hari tetapi dia gruk-gruk banget, ngekel banget sampai mengganggu aktivitas hidupnya, misalkan dia nggak bisa makan, nggak Betul. bisa minum, dikit-dikit aja muntah dan segala macam, lemes, demam, oke, otomatis kita harus aware. Iya. Misalkan, boleh nggak dok beli obat-obat dulu untuk meredakan batuk sesuai anak usianya? Monggo, dijemur, minum air putih yang banyak dulu. Nah, kita antisipasi dulu dong, jangan Oke. buru-buru, takut dulu. Nah, kalau seandainya itu misalkan tidak membantu, monggo diperiksakan karena kita harus investigasi nih Iya, iya. Batuknya sebab apa batuk dulu nih? apa Iya. gitu. Belum lagi apakah dia ada riwayat alergi nggak dari Betul, orang tua. betul. Kalau batuk alergi, misalkan dia memang musimnya kayak gini, anakku pasti batuk. Apa ya mau minum obat terus? Iya. Ya nggak sih gitu. Nggak mungkin dong, maksudnya setiap kali batuk
anak tuh minum obat dulu, minum obat dulu. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi masukan juga buat ibu-ibu di rumah. Kira-kira penanganan awal ketika batuk di rumah tuh apa dulu sih, Dok, yang awal pertama kali yang harus dilakukan selain obat ya, Dok ya? Oke, berarti memang kalau batuk, kita observasi nih, loh kok kamu batuk? Nah, satu, minum yang banyak, itu dulu. Karena bagaimanapun batuk, kita harus lihat batuk kering atau berdahak. Ya, apapun itu, tetap cairan itu penting. Kalau misalkan batuk kering, kalau kita nelen, aduh kurang minum, otomatis kita harus banyak minum dulu supaya tadi batuk itu kan itu tadi ya, jadi kuman apa segala macam itu nanti kita harus membantu pengeluaran itu semua lewat minum dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau untuk berdahak ya kita lihat dulu dahaknya grok-grok banget apa enggak. 1 minum, 2 jemur. Yang kedua, misalkan kalau pada bayi-bayi bolehlah dikasih balsem-balsem atau ditepuk-tepuk. Intinya adalah kalau misalkan ini batuk berdahak, otomatis gimana sih caranya dahak ini bisa keluar dari tubuh. Nah, kadang-kadang yang susah ya kalau bayi itu kan susah, Dok, Nah, ngeluarinnya. akhirnya muntah. Makanya mama-mama itu bilang, aduh Dok udah minum susu banyak banget, susah banget dia minumnya makanya. Tapi dia muntah, aduh pusing, berat badannya turun, siap batuk pasti muntah. Jadi gak ada yang masuk, dehidrasilah dia. Padahal di sisi lain nih kalau kita bicara batuk, dahak keluar kan seneng. Nah, kalau obat-obat batuk yang di uji pasaran atau memang setelah mama periksa ke bidan, ke dokter anak dan segala macam kan dikasih obat yang mengencerkan dahak tuh. Nah, akhirnya dia dengan dahak muntah itu kan biasanya pada, Dok setelah dikasih obat kok jadi dahaknya encer terus jadi muntah, malah jadi batuknya grog-grog. Itu adalah itu tadi Mams di awal bahwa dia memang mekanisme untuk mengeluarkan. Ya, jadi kalau misalkan non obat dulu ya itu tadi minum, jemur, tepuk-tepuk sambil kita observasi. Kalau misalkan nggak tahan, aduh Dok nggak tahan tuh denger grog-grognya macam begitu, ya udah monggo. Kan kadang ada yang sampai tidur pun jadi gelisah juga kan, Dok, kayak tidur pun jadi nggak enak. Terus mereka pasti ada juga beberapa yang berat badan turun nih gimana ya, Dok, baru padahal turunnya baru 1 on gitu-gitu ibu-ibu udah pusing. Udah galau ya. Kita ngasih makannya tuh kayak aduh ini naikin 2 on tuh kayak berminggu-minggu, sedangkan baru 1 hari batuk tuh udah langsung turun 1 on gitu. Itu loh yang bikin panik ibu-ibu kan. Makanya kita memang harus aware yang tadi saya bilang, nggak bisa mau 2 hari Dok atau 3 hari atau 1 minggu, individually sifatnya begitu. Itu pasti pertanyaan semua ibu-ibu deh, ini aku harus kapan nih membawa ke dokter. Nah, terus Dok, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah batuk nih pada bayi? Mencegah nih ya. Ya, tetap kita harus tergantung ya sebabnya batuk dulu nih. Kalau misalkan memang dia karena suatu alergen atau suatu aduh ini bayi kok kita harus evaluasi dong loh. Ini bayi kenapa ya pindah kamar, pindah rumah, misalkan pindah rumah eyangnya atau pindah ke rumah kita. Loh kok jadi frekuensi batuknya sering, ada apakah di rumah kita? Mulai dari hal simple thing dulu dong. Kamarnya bagaimana, ventilasinya bagaimana, oke atau enggak. Misalkan pakai kipas angin lah yang disalahin. Padahal si debu-debu tuh yang nempel di kipas angin loh. Kadang kita suka lupa bersihin ya, Dok ya. Nah itu dia. Hal simple tapi ternyata tuh ngefek banget. Nah makanya ventilasi juga harus bagus, cukup sinar matahari. Enggak itu dulu. Kalau seandainya itu iya Dok gini-gini, mau nggak ada yang flu, nggak ada yang batuk kok dia batuk. Nah kita kenali sambil kita lihat minumnya oke apa enggak, berat badannya turun atau enggak, baru investigasi. Kok lama ya, kok sering ya, kok berulang ya. Oke monggo. Perlukah investigasi lebih lanjut begitu Mbak? Jadinya perlukah misalkan obat tuh kan nggak harus yang suatu infeksi, kita harus klasifikasikan dulu dong. Ini batuk infeksi, batuk alergi. Terus kemudian ada yang misalkan alergi apa dulu, alergen udara atau alergi apa. Ada juga nih alergi misalnya bayi minum ASI kok batuk-batuk terus, misalkan dia alergi susu sapi, ternyata minum ASI ibunya minum susu sapi, batuklah dia. Sama aja ya, nah kan jadi memang kita harus investigasi apabila memang itu sudah mengganggu banget. Tapi ya itu tadi ilmu bahasa Jawanya ilmu titen, harus niteni atau memang mengamati. Betul, karena memang tiap anak tuh beda penanganannya ya Dok ya. Kadang kita selalu merasa aduh ini anakku kena sakit apa ya, dari bayi dia batuk-batuk terus dan lain sebagainya. Padahal menurutku memang ketika kita menjadi ibu pertama kali pasti semua dilanda kekhawatiran gitu. Betul. Jadi dari situ kita juga harus banyak belajar. Apalagi mungkin ini Dok, menentukan obat yang tepat dan kapan harus ke DSA. Nah ini obat yang tepat tuh kan kadang ibu-ibu takut nih obat-obat yang ada di pasaran ini kira-kira cocok nggak sih buat bayi kayak gitu Dok? Sebenarnya gini ya, kalau ada yang sekarang tuh udah minum banyak, udah jemur gini kok masih ya Dok, boleh dikasih madu nggak dan segala macam ya. Kalau misalkan anak di atas 1 tahun dikasih madu monggo-monggo aja ya. Tetapi kalau misalkan di bawah 1 tahun itu tadi kita harus lihat sebabnya apa dulu. Ya jadi kasih aja dia minum yang banyak. Kalau misalkan masih minum ASI itu kan ada zat-zat yang antibodi yang bisa menyembuhkan penyakit, monggo digas lah istilahnya.
istilahnya ASI-nya Yeah. seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan dia sudah mulai usia makan, Yeah. ya harus dilihat dititeni apa yang menyebabkan batuk. Betul, Ya tersangkanya itu, karena batuk itu tadi dua hal yang harus kita bedakan adalah apakah infeksi ataukah alergi. Sayang banget kalau kita terlalu dini menentukan ya udah terpapar obat-obat apa, ternyata dia alergi gitu loh Mbak. Itu Yeah, yang yeah, harus yeah. lebih yang saya tekankan ya, karena seringkali ternyata misalkan batuk setelah dia makan MPASI yang fortifikasi. Nah, harus kita memang harus investigasi dulu. Betul, Nah, betul. kalau untuk makanya tadi untuk mencegah apa dulu ya? Kita harus menjadi pengamat yang baik bagi anak-anak kita. Iya. Kalau obat apa dulu? Kalau misalkan mungkin monggo untuk pereda batuk, atau misalkan memang udah dijemur udah seperti ini, udah kasih balsem dok, udah saya Iya. uap minyak kayu putih segala macem, kok bisa ya dok dahannya nggak keluar, atau kemarin udah saya uap dok bisa keluar. Iya. Boleh nggak dok? Monggo silahkan. Betul. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan itu dirasa memang kok tambah ada demam lah, drama dan segala macam, otomatis harus periksa. Betul. Karena kita harus investigasi apa? Mungkinkah perlu difoto dada, ronsen ya. segala macam untuk supaya kita tidak terlambat. Iya. Misalkan dia ternyata terindikasi misalkan suatu penyakit kronis, misalkan TBC, Betul. misalkan, atau memang dia suatu bronkitis, asma dan segala macam, otomatis tetap itu tahu. Tapi Iya. kita harus ada intinya langkah-langkah juga mengamati kita udah melakukan apa aja di rumah gitu. Oke. Terus dok, ini nih, mungkin kalau tadi kita bahas masalah obat yang mungkin obat minum dan lain sebagainya. Terus kalau nebulizer kayak gitu, itu sebenarnya aman gak sih dok buat bayi dok? Itu kan bisa, kalau dulu tuh awal-awal aku masih percaya, oh iya ya anak batuk pilek dikasih nebu itu memang cair sih, bisa keluar lewat BAB atau dahaknya langsung keluar. Tapi akhir-akhir ini saya sering dengar kalau anak keseringan di nebu nanti paru-paru basah lah, apalah dan lain sebagainya. Itu gimana sih dok? Oke, sebenarnya nebulizer itu tergantung dari obatnya juga ya. Oke, Namanya yang biasanya dipakai pada ya. bayi-bayi itu kenapa orang tua kok lebih nyaman di nebu atau di uap? Sebenarnya ya itu tadi, intinya ikhtiar apapun yang kita lakukan itu adalah untuk mengencerkan dahak, melebarkan jalan nafas, dan akhirnya mempermudah si dahak bersama kanca-kancanya itu tadi keluar membawa hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita. Harusnya kan itu ya. Jadi ya tapi memang tergantung dari obat nebu itu sendiri. Kalau misalkan memang dia tidak terjadi sesak, kemudian tidak demam, atau memang kok sampai terjadi frekuensi nafas yang meningkat, maka memang sebenarnya tidak diindikasi untuk nebulizer. Nah, nebulizer itu misalkan menggunakan cairan-cairan yang fisiologis, itu sebenarnya ya untuk mengeluarkan itu tadi, ya, mengencerkan dahak yang kental itu tadi sehingga mempermudah keluar. Makanya saya kalau bilang ya apapun ikhtiar yang kita lakukan itu semua prinsipnya satu, tujuannya muaranya satu, mengeluarkan dahak. Mulai dari jemur pagi, minum banyak, ya diuap pakai apa dulu nih ya, itu tergantung obatnya ya. Misalkan diuap, dok sampai ada anak yang dikurepin gitu kan, dikurepin terus kemudian sampai dari ini bawah ya, dok, dari bawah, kemudian itu supaya mengencerkan dahak ya, walaupun itu ya efektivitasnya masih ya dalam penelitian juga ya, tetapi paling tidak jadi plong dok, jadi nggak ini kan, kadang batuk related tuh pilek dan buntet seperti itu, kok jadi plong dia jadi bisa tidur, monggo ya. Tetapi untuk nebulizer yang bener-bener di nebu, ya batuk dikit di nebu itu juga nggak bagus, karena nebu harus sesuai indikasi. Dan harus sesuai dari dokter ya dok. Iya, nebu itu dari dokter ya. Kadang-kadang ada mama-mama yang beli nebu sendiri, beli obat sendiri. Itu loh, nah, dok. Nah itu banyak banget sekarang teman-temanku kayak gitu dok. Nah sebenarnya begini. Jadi dokter dadakan deh. Artinya gini, kecuali gini ya, kalau misalkan, nah ini garis bawah, kalau misalkan si anak tersebut memang sudah didiagnosis oleh seorang dokter bahwa putra ibu ini adalah alergi, batuk kronis berulang lebih dari 2 minggu atau paling tidak sering kambuhan hampir sebulan sekali, terutama mendekatin musim pancaroba seperti ini, galau dong kalau orang batuk sedikit aja baru 1 hari dia langsung mengi karena karena dia sudah memang terdiagnosis asma. Maka ya kadang-kadang dokter mungkin mensuggestkan daripada tengah malam mah kamu harus datang ke IGD, monggo ini obatnya bila si adik kumat, seperti itu, monggo tapi sudah ada warning dari dokter yang menangani. Jangan jadi obat dikit ya, pada mama-mama sekarang jadi tren, waduh beli nebu, lu anak lu di nebu ya, iya aku juga beli, enak lu habis ini gini, padahal indikasinya berbeda. Itu jadi jangan yuk begitu. Nah terus ini dok, ada juga nih waktu lahir katanya tuh minum air ketuban, terus tiap malam itu jadi batuk terus bayi itu. Sebenarnya itu ada hubungannya nggak sih dok, antara minum air ketuban dan batuk itu ada hubungannya nggak?
Jadi sebenarnya gini, namanya bayi baru lahir ya, Iya. kita membayangkan bayi itu keluar ya ke apa namanya, kandungan itu bayi keluar dari kayak balon isi air ya. Nah, airnya itu air ketuban. Kalau namanya bayi keluar, itu otomatis pasti dong ada air yang terserap di paru-paru, itu pasti. Betul. Ya, kadang-kadang aduh nggak bersih nih. Iya, itu nyalain Nyedotnya, dokternya. bidannya, dokternya waktu ngelahirin di sana di sini dong nggak bersih. Jadi anak saya jadi grog-grog hello Iya, gitu ya. iya. Padahal memang air ketuban itu memang secara fisiologis atau memang secara normalnya itu memang ada yang terserap dan Oke. makanya bayi grog-grog di awal tuh oke, sampai nanti akhirnya si air ketuban itu akan terserap sendiri oleh jaringan paru-paru by the time. Oke. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan memang ternyata dia ada riwayat alergi dalam keluarga, kadang-kadang grog-grognya itu bertambah nyata. Nah, itu. Tadi yang tentang prinsip batuk tuh tadi yang di awal saya sampaikan akan saya tambahkan dikit. Jadi memang ketika saluran nafas kita tuh memang produksi lendir untuk menangkap itu tadi. Nah, terus di dalam saluran nafas itu ada kayak ban berjalan cleaning service yang ada Iya. bulu-bulunya begitu untuk apa namanya? Yuk kamu dorong. Iya. Ya, nyenggol saklar Hus. batuk, tes habis itu si dahat dengan kanca-kancanya itu tadi keluar. Iya. Nah, pada seorang bayi baru lahir, fungsi ban berjalan si cleaning service ini belum good. Ya. Sehingga untuk mengeluarkan dahaknya sesuai dengan jalur jalan nafas ini tadi dan akhirnya batuk itu belum sip. Betul. Sehingga nih grog-grog itu pada seorang bayi baru lahir ya tergantung ya. Jadi nanti kalau ada yang 3 bulan, 6 bulan tuh kayak masih Ya. kayak gitu Masih suaranya. gerak-gerak ya, Dok. Nah, sehingga itu kita juga perlu observasi, ada juga Iya. yang di atas 3 bulan hilang. Nah, tapi pada anak dari keturunan ada yang alergi atau ada yang keturunan asma, ada yang pilek-pilek alergi. Alergi itu kan macam-macam nih ya. Alergi dingin juga, Nah. alergi pagi gitu loh, Dok. Yes, jadi apa namanya rinitis alergi kalau bahasa kedokterannya. Jadi Oke. jadi THT, pokoknya apapun itu. Nah, biasanya gejala grog-grog ini semakin nyata kan produksi lendirnya semakin banyak. Ya. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kok bayi dijemur ya, Bu? Jemur enggak kuning kok dijemur. Lah itu untuk itu tadi, Iya, iya. misalkan enggak seperti itu. Jadi, apakah apa ya? Kalau bahasa Jawa nih ya, ngokop kawah, Dok. Ya, Iya, jadi ngokop kawah, Dok. Nah, Apa betul. Ngokop kawah itu adalah jadi air ketubannya masuk nih ke ini, yaitu bahasa ketubannya Jawa di yang kawah. ngokop kawah nih kulo, Dok. Ya, ini Oh, kalau iya. bahasa Jawanya itu begitu. Jadi air ketubannya itu masuk ke dalam saluran pernafasan. Pernafasan Jadi paru-paru ya, Dok, ya? nyata seperti itu. Nah, Oke. tapi memang kalau seandainya memang beneran tuh si air ketuban banyak yang masuk ke paru-paru, otomatis sejak lahir pasti sudah kedetek. Iya. Dia nafasnya jadi sesak, Betul. kemudian juga kondisi nggak bagus, harus bantuan oksigen dan sebagainya. Ya. Begitu ceritanya. Panjang ya, Dok, ternyata ya yang Iyo, harus kita seperti- pelajarin itu menjadi seorang ibu loh. Iya. Nah, terus kalau tadi tentang minum air ketuban. Kalau yang ini untuk busu yang sedang batuk, apakah itu tuh bisa menularkan ke bayinya sih, Dok? Kadang kan kita suka worry nih. Aduh, aku lagi batuk, lebih baik aku tidak menyusui. Nah, itu hal yang sangat amat keliru. Iya. Karena apa? Namanya batuk dan flu ya, batuk dan pilek pada seorang ibu menyusui itu menularnya bukan lewat ASI, Oke. tetapi Salah lewat ya, Dok, ternyata. yes, lewat udara. Makanya kalau namanya ibu itu lagi batuk sama pilek, dia harus wajib menyusui. Karena apa? Menyusui itu justru sebagai imun anaknya. Iya, betul. Jangan malah berhenti gitu ya. Nah, pakai masker, kemudian jadi nularnya itu lewat udara sama Iya. seperti yang lain, bukan lewat air susu ibu. Jadi Oke. salah kaprah banget kalau misalkan dengan seperti itu, flu dikit terus aku nggak menyusui gitu. Iya. Lah, Dok, lah saya minum obat. Nah, maka dari itu obat-obat yang ibu pilih untuk meredakan batuk dan pilek flu pada ibu sui itu harus yang rekomendasi dokter supaya Betul. karena kan ada yang diserap dengan ASI, berapa persen sih masuk ke ASI, berapa persen yang diminum bayinya dan segala macam. Betul. Jadi jangan ngobati dewe itu tadi, Iya, jangan jadi jangan dokter asal ya. sendiri gitu. Betul, jangan jadi dokter kecil ya, Dok. Begitu. Apa-apa diputusin sendiri kita jadi ibu. Nah, terus Dok, kenapa sih kalau tiap kena bapil itu tuh yang sembuh dulu tuh pileknya, sedangkan batuknya tuh kayak belakangan gitu loh, Dok. Dan itu kayaknya nggak yang anak-anak, nggak yang dewasa, kasusnya sama nih. Kenapa bisa gitu, Dok? Sebenarnya tidak ada hal yang apa ya dasar landasan teorinya ya. Iya. Sebenarnya kalau pilek dulu, batuk Beneran dulu. gitu aja ya, Dok? Iya, batuk dulu, pilek dulu itu tidak ya. Karena memang sistem pernafasan kita itu kan namanya menghirup udara dari sini ya, dari hidung. Kemudian kalau misalkan
ada proses kemudian dibatukkan dulu Iya. ya. Nomor satu kan kita bernafas melalui hidung ya, Betul. kecuali hidungnya buntut baru seperti itu ya. Sebenarnya itu sama, Iya. tapi dan sebenarnya diagnosa batuk saja atau pilek saja itu jarang banget karena Iya. pilek pasti didahului oleh batuk. Belum lagi kalau bayi-bayi nggak bisa keluar dok, akhirnya ketelan. Ya, Terus gimana itu. dok? Ya udah nggak apa-apa. Nanti biasanya akan proses metabolisme tubuh, nanti tertelan, biasanya fesesnya ada lendir dan segala macam. Sebenarnya Iya, lewat BAB tidak ada landasan teorinya sih, pilek dulu Iya. baru batuk, batuk dulu baru pilek. Intinya adalah batuk pilek itu sembuh bersamaan, tumbuh kembang bayi sehat gitu. Ya, yang Itu. dicari adalah itu ya dok. Ya, jadi apakah si batuk lama atau pilek lamanya itu mengganggu berat badannya dia, kebutuhan asupannya dia dan segala Betul. macam, itu yang penting. Kalau dirasa memang gini, Mams bilang kok pileknya yang nggak sembuh-sembuh ya kita harus investigasi apakah mungkin dia rinitis alergi, Ya. dia alergi pilek yang mungkin perlu periksa ke THT dan Betul, sebagainya untuk betul. dilihat nih hidungnya ada apa, ada sumbatan nggak segala macam bagaimana. Nah Ya. itu. Tapi kalau misalkan batuknya itu tadi ya, jadi saluran nafas atas bawah, gimana perlu nggak nih investigasi batuk di ronsen, apanya yang kena nih, ininya saluran nafas yang seperti apa, bagian Betul. mana. Nah seperti itu. Oke, ya. oke. Terus dok, kalau sekarang kan banyak banget ini juga nih kayak vaksin influenza nih Iya. yang ada di masyarakat. Kira-kira itu tuh bisa membantu nggak sih untuk si bayi ini tuh biar nggak kena, aduh biar anakku tidak terkena flu dan batuk, lebih baik aku kasih vaksin deh, kayak gitu gimana sih dok? Oke, memang influenza itu sudah menjadi rekomendasi Ya. ya. Itu wajib nggak sih buat bayi dok Ya sebenarnya vaksin sebaiknya influenza? iya, tapi memang belum tercover untuk di pemerintah ya. Oke, Maksudnya oke. yang Masih misalkan di pribadi ya berarti ya? puskesmas Oke. ya, memang sesuai rekomendasi IDAI yang terbaru adalah IDAI 2020. Iya. Nah, tapi gini, dok, yakin nih kalau anak saya sudah diimunisasi influenza, anakku nggak batuk pilek lagi. Waduh, jadi kayak ancaman nih jadi ke dokternya. Oke, jadi tidak menjamin anak itu bebas batuk atau pilek. Ya itu tadi, kita memang balik back to basic lagi. Batuk pileknya sebabnya karena apa? Nah. Kalau memang batuk pileknya itu sebabnya karena alergi, ya udah pasti Betul. dia terpapar alergennya atau udara dingin, pasti dia flu. Nah, itu kan Ya, istilah atau yang juga salah mungkin kaprah. masih orang tua yang masih merokok di area Nah bayi itu ini juga dia ngefek banget loh, perokok dok, ya. pasif. Betul, Iya betul, dari tadi betul. juga gitu. Oh anu nggak apa-apa gini-gini, ternyata tanpa sadar bayi itu perokok pasif. Iya. Nah seperti itu tanpa disadari. Walaupun bayi itu bukannya merokok, tapi asapnya itu kan mengganggu banget ya dok Iya, ya. perokok pasif Betul, itu betul, juga betul. akan menyebabkan dia batuk-batuk terpapar Iya. terus menerus seperti itu. Nah Oke, makanya kalau imunisasi influenza itu tadi dia akan mencegah batuk dan pilek yang disebabkan oleh karena kuman influenza. Ya. Ya, tetapi kalau misalkan batuk pilek alergi atau yang lain itu ya pasti mungkin akan masih berjalan kalau Ya. misalkan dia punya alergi. Jadi Betul. kayak common cold, selesma itu terpapar ini, aduh sensi banget sih dok, Ya. jadi pilek gitu ya. Kok masih aja gitu ya? Nah, tapi dia baik-baik aja, Dan tiap imunitasnya saat lebih kan bagus. itu kan mungkin ada juga yang batuk pilek tuh kayaknya kok tiap bulan tuh kena batuk pilek, habis sembuh kena lagi, sembuh kena lagi. Nah berarti itu kan harus memperhatikan sekelilingnya juga ya dok Iya, ya. investigasi Iya, dan juga iya. imunitas tubuh dan Betul, segala betul. macam. Nah yang terakhir nih dok, mungkin ada pesan-pesan buat mams yang ada di rumah biar nggak usah terlalu worry tentang batuk ini, karena kita sudah menemukan jawabannya. Sebenarnya ini batuk ini tuh kawan atau lawan. Akhirnya pilih mana nih dok? Ya pilih kawan sebenarnya ya. Pilih kawan tapi jangan kebablasan juga. Iya, Someday dia juga bisa jadi lawan gitu ya. Betul. Jadi intinya prinsipnya gini, kalau memang batuk kita harus amati juga batuk pada anak kita tuh seperti apa. Betul. Kalau seandainya memang dia masih bisa asupan dengan baik, kemudian Yes. dia juga tumbuh kembangnya juga masih baik dan juga observasi ya 1-2 hari 3 hari seperti apa, dan dia akhirnya self limiting disease itu apa artinya, dia bisa sembuh-sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh, dengan ASI yang banyak, dengan minum yang banyak, oke, dengan jemur, dengan tanpa obat misalkan tuh banyak sekali ya. Iya. Karena memang biasanya batuk-batuk alergen itu sembuh ya sudah. Tetapi tetap kita juga harus waspada apabila batuk itu terus menerus, kok sering ya batuk seperti ini, kita harus jangan sampai terlambat untuk investigasi. Seperti itu Nah, ya. Mam, jadi nggak usah khawatir lagi karena intinya kita juga harus aware menjadi seorang ibu, harus perhatikan anak itu tuh, aduh kira-kira nih harus segera kapan aku bawa ke dokter. Nah, Iya. itu mamah yang paling tahu ya yang Iya, ada di rumah. feeling seorang ibu. Iya betul. Nah seru banget pembahasan kita kali ini tentang batuk bersama Dr. Maria Galuh Kemenyangan Sari SPAM. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Nah Iya. jangan lupa juga kalau Moms Talk Podcast ini juga bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, Noise, dan juga website doodle.co.id. Duh seneng banget. Kita ketemu lagi di Moms Talk berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.